Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Para bapak ibu sekalian dan saudara-saudariku sekalian yang saya hormati dan yang saya muliakan, dan yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pertama, tidak henti-hentinya kita bersyukur dan memuji Allah Rabbul Alamin atas segala nikmat dan karunia yang telah dianugerahkan kepada kita sekalian. Terbesar adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmat akidah sahihah, akidah yang lurus, juga nikmat waktu, kesempatan dan kesehatan. Dan yang paling besar juga ayuhan nas adalah hidayah taufik untuk belajar dan menuntut ilmu agama, ilmu syar'i. Karena dengan mempelajari agama kita yang mulia ini, kita akan tahu mana yang halal dan mana yang haram, mana yang syirik dan mana yang tauhid, mana yang harus dikerjakan dan mana yang harus ditinggalkan, mana jalan menuju surga, mana jalan menuju neraka. Maka benarlah apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, yaitu ilmu syar'i, ilmu agama, ilmu din, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Dan nikmat-nikmat lain yang sungguh tidak akan dapat kita menghitungnya, sebagaimana firman Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dengan nikmat-nikmat tersebut, alhamdulillah kembali kita dikumpulkan, ditakdirkan untuk bisa hadir di majlis yang mulia ini, majlis yang agung, majlisnya para malaikat, majlisnya orang-orang salih, majlisnya yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dengan taman dari taman-taman surga, yaitu taman dari taman-taman surga dunia, sebelum kita mendapatkan dan menikmati taman dari taman-taman surga akhirat. Kemudian tidak lupa salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Seperti biasa, kajian kita tentang tauhid dalam kitab Al-Usul Thalathah, 3 landasan utama
3 prinsip pokok, yaitu tentang mengenal Allah, mengenal agama Islam, dan mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas tentang apa itu Islam dan rukun-rukunnya, bahwa Islam memiliki 5 rukun. Yang pertama adalah 2 kalimat syahadat, yang kedua salat, zakat, puasa, dan haji ya. Haji. Baik, kita lanjutkan dengan tingkatan kedua dari 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama tentang Islam. Tingkatan pertama adalah Islam dan sudah berlalu, alhamdulillah, sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Kemudian kita masuk kepada tingkatan yang kedua, yaitu tingkatan agama Islam. Sering kita ulang bahwa agama Islam ini memiliki 3 tingkatan dan masing-masing tingkatan ini memiliki rukun-rukun. Tingkatan yang pertama Islam, dan Islam memiliki 5 rukun. Tingkatan yang kedua iman, dan iman ini akan kita bahas, yaitu memiliki 6 rukun. Kemudian tingkatan yang ketiga adalah ihsan, dan ihsan ini memiliki 1 rukun. Baik, tingkatan yang kedua, kata penulis rahimahullahu ta'ala, al-martabatus tsaniyatu. Tingkatan kedua adalah al-imanu, iman. Wa huwa bid'un wa sab'una syu'bah. Yang iman ini memiliki 70 cabang. 70 cabang. Dan ini ada pembahasan khusus ya di majelis kita ini, walhamdulillah, cabang-cabang keimanan. 6 cabang-cabang keimanan. Itu jumlahnya 70 cabang. Fa'a'laha, cabang yang tertinggi. Cabang yang tertinggi adalah qaulu la ilaha illallah. Adalah ucapan la ilaha illallah, perkataan la ilaha illallah. Ini cabang yang paling tinggi, cabang pertama, la ilaha illallah. Dan ini tentu dibahas dalam cabang-cabang keimanan itu ya. Dan ini sudah kita bahas dulu tentang makna la ilaha illallah. Ini cabang yang pertama, yang tertinggi. Kemudian wa adnaha imatatul adza 'anit thariq. Dan yang paling rendah, tingkatan keimanan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan, menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan haya yaitu malu adalah salah satu cabang dari iman. Ya. Malu yaitu haya salah satu cabang dari iman. Inilah iman. Iman sebagaimana yang kita ketahui adalah qaulun wa amalun. Iman itu ucapan dan perbuatan. Ucapan hati, ucapan lisan. Wa amalun, dan amalan yaitu amalan hati dan amalan anggota badan. Itulah iman. Saya ulangi, iman adalah qaulun wa amalun, ucapan dan perbuatan. Ucapan apa? Ucapan hati dan ucapan lisan. Wa amalun, dan amalan. Amalan apa? Amalan hati dan amalan anggota badan.
Berarti ucapan dan amalan hati kita masuk dalam iman. Berarti keyakinan kita, akidah kita, itulah iman kita. Dan akidah kita ini akan mendapatkan perhitungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau akidah kita ini lurus, maka akan mendapatkan pahala yang besar. Tapi kalau akidah kita tidak lurus, rusak, maka dicatat sebagai dosa. Apalagi sekarang banyak keyakinan-keyakinan, akidah-akidah yang menyimpang dari ajaran Islam yang lurus, ya, maka ini akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ini bagian dari iman kita. Misalnya takut kita kepada Allah, cinta, tawakal, kemudian roja, harapan, semua ini adalah amalan apa? Amalan hati, amalan hati, dan semua itu akan dipertimbangkan oleh Allah dan akan mendapatkan pahala di sisinya. Kemudian ucapan lisan, berarti lisan kita masuk dalam iman kita. Apa-apa yang kita ucapkan dari kebaikan, misalnya membaca Al-Quran, berzikir, kemudian amar ma'ruf nahi mungkar, dan kebaikan-kebaikan yang lain dari lisan kita, itu adalah iman kita, dan itu akan masuk dalam timbangan kebaikan. Kemudian anggota badan, ya, amalan anggota badan itu pun demikian, masuk dalam iman kita. Ya, perbuatan-perbuatan baik kita masuk dalam timbangan kebaikan. Jadi apa-apa yang ada di hati kita, apa-apa yang keluar dari lisan kita, apa-apa yang kita kerjakan dengan anggota badan ini masuk dalam iman dan keimanan kita. Makanya nanti dalam bahasan cabang-cabang keimanan akan disebutkan itu satu persatu cabang-cabang itu. Ya, dan ternyata cabang yang pertama yang tertinggi adalah ucapan la ilaha illallah, qaulun, ucapan. Berarti ucapan, semua ucapan kita adalah iman kita, khususnya ucapan baik kita. Kemudian yang paling rendah, keimanan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Berarti kalau kita menyingkirkan gangguan dari jalan, dapat pahala tidak? Nah, dapat pahala. Karena apa? Karena itu bagian dari keimanan. Karena itu adalah iman. Ya, itu adalah iman, dapat pahala. Menyingkirkan gangguan dari jalan, pecahan-pecahan kaca, kemudian paku, batu, kayu besar dan yang lainnya, kalau kita singkirkan dapat pahala. Berarti kalau kita menyingkirkan gangguan dari jalan, kalau naruh gangguan gimana? Ya dosa. Memasang gangguan di jalan itu jelas berdosa. Ya, sebagaimana menyingkirkan gangguan dapat pahala, alhamdulillah. Dan itu adalah iman. Berarti ini perbuatan, kan gitu, perbuatan. Kemudian wal haya'u syu'batun minal iman, malu, ya, malu adalah salah satu cabang dari iman. Malu ini, berarti malu ini perbuatan apa ini? Perbuatan hati, perbuatan hati. Masya Allah, ya, malu. Berarti jelas di sini bahwa iman itu adalah ucapan lisan, keyakinan di dalam hati, dan amalan anggota badan. Semua itu masuk dalam iman. Ya, masuk dalam iman. Nah, akhi fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian iman ini memiliki
6 rukun. Penulis berkata rahimahullahu taala, wa arkanuhu sittatun, dan rukunnya ada 6. Pertama, antu'mina billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah ini mengandung 4 unsur. Beriman kepada Allah ini mengandung 4 unsur. Satu saja tidak diimani, satu saja ini dari 4 unsur ini tidak diimani, maka dia tidak dikatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, beriman akan adanya Allah. Ini unsur yang pertama, beriman akan adanya Allah. Allah itu ada gitu. Allah itu maujud, ada. Dan keberadaan Allah ini dibuktikan dalam banyak dalil, baik itu dalil akal, dalil syar'i atau dalil syar'i, dalil akal, dalil fitrah, ya. Bukti jelas bahwasanya Allah itu ada gitu. Ada nggak sih orang yang tidak beriman akan adanya Allah? Hampir seluruh manusia itu tahu, yakin bahwa Allah itu ada gitu. Bahkan orang-orang musyrikin Quraisy dulu di zaman Nabi SAW beriman nggak akan adanya Allah? Nah, beriman. Mereka yakin bahwasanya Allah itu ada gitu. Masya Allah. Berarti kalau ada orang yang meyakini bahwa Allah itu nggak ada gitu, berarti dia tidak beriman kepada Allah. Ya, Masya Allah. Dalil syar'i jelas. Semua kitab samawi, semua kitab samawi, kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul, semuanya membahas tentang adanya Allah. Ya, kitab-kitab misalnya Taurat, Injil, Zabur, dan kitab-kitab lain yang kita tidak tahu namanya, itu semuanya membahas tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil akal apa? Nah, dalil akal, sesuatu yang ada pasti ada yang mengadakan. Sesuatu yang ada pasti ada yang mengadakan, pasti ada yang menciptakan. Logika enggak ini? Logika akal. Ada makhluk, ada khalik. Ada yang diciptakan, pasti ada yang menciptakan. Sesuatu yang ada, pasti ada yang mengadakan. Enggak jauh-jauh lah, benda-benda yang kita lihat di hadapan kita ini, pasti ada yang bikin kan gitu. Pasti ada yang membuat, pasti. Menurut akal sehat pasti mengatakan demikian. Bagaimana dengan alam jagat raya ini? Ada matahari, ada bulan, ada bintang, ada siang, ada malam, ada angin, ada longsor, ada gempa, ada banjir, dan seterusnya. Pasti ada yang menciptakan. Tidak mungkin dia itu datang tiba-tiba nongol, ya Allah. Pasti ada yang mengadakan, pasti ada yang menciptakan. Ini namanya dalil akal, logika. Dalil fitrah yaitu Allah menciptakan manusia ini ketika lahir ke muka bumi ini, sudah Allah adakan di dalam hati mereka itu fitrah bahwa mereka itu pasti ada yang menciptakan gitu. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Ya, setiap anak yang lahir ya dalam keadaan fitrah.
yaitu mengimani, meyakini bahwa Allah itu ada gitu loh. Bahwa mereka hadir, ada di muka bumi ini karena ada yang mengadakan, dan semua itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil misalnya terkabulnya doa, ya, terkabulnya doa, kemudian adanya mukjizat. Siapa yang memberikan mukjizat kepada para nabi dan rasul? Dan mukjizat ini dilihat sama siapa? Dilihat oleh manusia. Bahkan dilihat oleh orang-orang kafir. Dilihat. Berarti menunjukkan ada yang memberi mukjizat itu. Tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini unsur yang pertama. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu meyakini, mengimani akan adanya Allah. Allah ada. Kemudian unsur yang kedua, ya, unsur yang kedua dari iman kepada Allah adalah mengimani rububiyah Allah. Mengimani rububiyah Allah. Apa yang dimaksud dengan rububiyah itu? Yaitu kita meyakini bahwa Allah lah yang menciptakan semua makhluk. Allah lah yang mengatur semua makhluk. Allah lah yang memiliki semua makhluk. Dan ini diimani oleh semua manusia, kecuali orang-orang yang sombong, kecuali orang-orang yang angkuh, seperti Fir'aun. Fir'aun mengatakan apa? Ana rabbukumul a'la. Aku, kata Fir'aun, Rabb kalian, Tuhan kalian yang tinggi. Ini Fir'aun, ya, mengingkari akan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara umum bahwa semua manusia mengetahui bahwasanya Allah lah yang menciptakan, Allah lah yang mengatur, Allah lah yang memiliki semua makhluk. Orang-orang musyrikin dulu, orang-orang musyrikin, ya, musyrikin Quraisy, ketika ditanya tentang misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna khalaqahunnal azizul alim. Apabila mereka ditanya, orang-orang musyrikin, orang kafir, orang musyrik ditanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka berkata, khalaqahunna, yang menciptakan langit dan bumi adalah Al-Azizul Alim, yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Tidak lain adalah Allah. Siapa yang menurunkan hujan dari atas langit? Mereka mengatakan Allah. Masya Allah. Jadi orang-orang musyrikin, orang-orang kafir dulu di zaman Nabi SAW mengimani akan rububiyah Allah. Mereka yakin, mengimani bahwa Allah lah satu-satunya pencipta, Allah satu-satunya pengatur semua alam, Allah lah satu-satunya yang memiliki semua alam ini, makhluk ini. Dan banyak sekali dalil-dalil, ya, dari Al-Quran dan Sunnah tentang masalah ini. Ini unsur yang kedua. Unsur yang ketiga apa? Unsur yang ketiga adalah beriman atau mengimani akan uluhiyah Allah. Ya, beriman kepada uluhiyah Allah. Apa itu artinya? Yaitu mengimani bahwa Allah lah satu-satunya sesembahan yang berhak disembah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Dan itulah makna dari la ilaha illallah. Dan ini telah kita bahas, ya, berulang kali di pertemuan-pertemuan yang lalu. Kemudian yang ketiga, yang keempat, unsur iman kepada Allah adalah mengimani nama-nama dan sifat-sifatnya. Ya, mengimani nama-nama dan sifat-sifatnya. Artinya kita menetapkan
bagi Allah bahwa Allah memiliki nama-nama, Allah memiliki sifat-sifat. Kita menetapkan nama-nama yang Allah tetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Kita menetapkan sifat-sifatnya yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran dan Sunnah, tanpa mentahrif. Apa tahrif? Tanpa merubah makna yang sebenarnya kepada makna yang lain. Misalnya, Allah memiliki tangan. Banyak sekali dalam dalil Al-Quran dan Sunnah menunjukkan bahwa Allah punya tangan. Yadullahi fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Berarti Allah punya tangan. Tidak boleh ditahrif, tidak boleh dipalingkan makna yang ini kepada makna yang lain, yaitu diartikan misalnya dengan kekuatan. Tidak bisa. Tangan Allah, tangan Allah. Kita menetapkan Allah punya tangan, tapi tangan Allah tidak sama dengan tangan kita. Tidak sama dengan tangan kita. Nah, Allah punya wajah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wajah. Dan tidak boleh dipalingkan kepada makna yang lain. Wajah diartikan misalnya rahmat Allah, tidak bisa. Dan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang lainnya. Ya. Kemudian menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah, pertama tadi tanpa mentahrifnya, ya, tanpa memalingkan makna yang sebenarnya kepada makna yang lain. Kemudian juga tanpa mentashbih, yaitu menyamakan Allah dengan makhluknya. Kemudian tanpa apa lagi? Tanpa ta'til itu mengingkari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Ala kulli hal akhi fillah, bahwa di antara unsur terpenting juga dalam beriman kepada Allah adalah mengimani, meyakini bahwa Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang mulia, nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang mulia. Inilah ikhwani wa akhwati fillah azanillahu wa iyyakum, rukun-rukun atau unsur-unsur iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semua harus diimani. Satu saja diingkari, dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama tadi mengimani akan adanya Allah. Allah itu ada. Kemudian yang kedua mengimani rububiyah Allah, yaitu meyakini bahwa Allah lah satu-satunya pencipta, pemilik dan pengatur seluruh makhluk. Kemudian yang ketiga mengimani uluhiyah Allah, yaitu tidak beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah makna la ilaha illallah. Kemudian yang keempat adalah mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah para Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala secara singkat makna iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua iman kepada apa? Iman kepada para malaikat Allah. Ya, beriman kepada malaikat Allah. Malaikat
sebagaimana yang kita ketahui dari hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bahwa malaikat diciptakan dari cahaya. Diciptakan dari cahaya. Dan malaikat ini memiliki kekuatan yang tidak dimiliki oleh manusia. Malaikat ini kuat sekali, ya. Dan malaikat ini hidup di alam gaib yang tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, dan seterusnya. Ini malaikat. Dan beriman kepada malaikat Allah ini mengandung 4 unsur. Dan 4 unsur ini wajib kita imani, wajib kita yakini. Satu saja tidak diimani dari 4 unsur ini, dia belum dikatakan beriman kepada para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah beriman akan keberadaan mereka. Malaikat itu ada. Malaikat itu memiliki fisik. Malaikat itu berwujud. Malaikat itu berzat sebagaimana manusia berwujud, berzat. Ada. Malaikat itu juga ada. Kenapa? Karena banyak sekali dalil-dalil tentang masalah ini. Akan adanya malaikat. Malaikat itu ada, berwujud. Ada orang yang mengingkari akan adanya ini. Mereka meyakini bahwa malaikat itu hanya sekedar sifat kebaikan, sifat baik yang ada di dalam diri manusia. Itu katanya itulah malaikat. Bahkan ada yang mengatakan syaitan itu bukan zat. Syaitan itu bukan fisik. Syaitan itu kata mereka sifat buruk, sifat jelek yang ada pada diri manusia. Berarti ketika dia berbuat buruk, berarti itu syaitan. Kalau dia berbuat baik, berarti dia malaikat. Ada yang mengatakan demikian. Dan ini jelas, ya, menyalahi dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Jadi betul-betul malaikat itu ada, berzat, berfisik, ya, berfisik. Karena mereka bersayap, mereka punya sayap kan ya Pak ya? Malaikat punya sayap. Nah, malaikat punya sayap. Mereka mencabut nyawa, mereka menurunkan hujan, mereka menanyai manusia di dalam kubur. Berarti dia punya zat fisik. Tapi hakikatnya seperti apa kita tidak tahu. Ya. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum." Surat Al-Anfal ayat 50. Walau tara, kalau kamu melihat ketika malaikat maut mencabut nyawa orang-orang kafir seraya memukul muka mereka dan punggung mereka. Orang-orang kafir ketika akan mati dicabut dengan keras banget oleh malaikat maut. Tidak hanya dicabut nyawa itu dengan keras dan menyakitkan, bahkan malaikat-malaikat ini memukul. Kalimat memukul berarti berzat tidak? Naam, dia berzat, berfisik, berjasad, memukul. Apa yang dipukul? Muka-muka mereka dan punggung-punggung mereka. Ini orang kafir kalau mati seperti itu, akhi, menyakitkan dan ya memang disiksa mereka. Nah, orang-orang kafir disiksa dalam kehidupan dunia ini. Mereka disiksa, hati mereka disiksa, fisik mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka juga disiksa ketika akan meninggal dunia, disiksa.
ya, kemudian disiksa di alam barzakh, di alam kubur, dan disiksa nanti di neraka jahanam, faliyadzubillah. Di dunia, ketika mati, ketika di alam kubur, ketika di alam akhirat, semuanya hidup mereka disiksa oleh Allah Rabbul Alamin. Allah mengatakan tadi itu, kalau kamu melihat, seandainya kalian melihat gitu loh, tapi ngelihat nggak? Ya nggak ngelihat. Ya kalau kita melihat, ya gimana? Takutlah kita kan? Takut. Alhamdulillah kita tidak diperlihatkan itu. Kalau diperlihatkan ya sudah, kita kabur semua kan ya, kabur, takut, mengerikan banget ya. Nah, ini seandainya kalian melihat ketika malaikat maut mencabut, namanya mencabut berarti kan dia punya zat, mencabut jiwa atau nyawa orang-orang kafir, seraya mereka memukul muka dan punggung-punggung mereka. Sakit lah, ya sakit lah, malaikat yang mukul Pak, bukan tangan manusia, tapi ini malaikat. Tersiksa, iya tersiksa, Masya Allah ya. Na'udzubillahi min dzalik. Berarti su'ul khotimah, jelas-jelas su'ul khotimah. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, walau tara idzal zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum. Alangkah dahsyatnya, alangkah mengerikan dan dahsyatnya sekiranya kalian melihat di waktu orang-orang zalim ya berada dalam tekanan-tekanan sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya. Malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, akhriju anfusakum, keluarkanlah nyawamu. Allahu Akbar. Malaikat ini memukul orang-orang kafir, orang-orang zalim ketika akan mati itu dengan tangan-tangannya. Berarti punya fisik, iya. Berzat, fisik, jasad, iya. Tapi kan kita nggak tahu. Ini alam gaib kok, alam gaib. Ya Allah, kalau hanya mengimani sesuatu yang dapat dilihat saja dan mengingkari yang perkara-perkara gaib, gimana? Ya, Masya Allah. Ini orang-orang kafir ketika mati seperti itu, akhi. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala tentang keadaan mereka di surga ya. Atau sebelumnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Saba ayat 23, hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqq wa huwal aliyyul kabir. Sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari hati mereka, berarti malaikat punya hati. Ya, malaikat punya hati, dan mereka merasakan takut sebagaimana kita takut. Allah berfirman seperti ini. Allah mengatakan demikian. Ya, sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari hati mereka, mereka di sini siapa? Para malaikat. Mereka berkata, apakah yang telah difirmankan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, perkataan yang benar, dan dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Paham ini? Ketika Allah Subhanahu wa taala mewahyukan, memerintahkan kepada para malaikat yang Allah kehendaki dari para malaikat tersebut, saking mereka itu takutnya kepada firman Allah, wahyu Allah, mereka takut sampai pingsan. Malaikat pingsan, takut dengan firman Allah, dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Coba, takut pingsan. Ketika mereka bangun dari pingsannya, dikatakan oleh malaikat yang lain, para malaikat yang lain berkata,
Apa yang difirmankan Allah? Apa yang difirmankan Allah? Mereka berkata, qaulul haq, yang difirmankan Allah benar. Iya benar, firman Allah benar, hak. Ya Allah, ini malaikat akhi yang Allah, yang besarnya seperti apa, yang kekuatannya seperti apa, hanya Allah yang tahu. Ya, kekuatannya, besarnya, itu takut kepada Allah dan sampai pingsan mendengar firman Allah, pingsan. Ini malaikat yang kayak seperti yang begitu tuh. Manusia mendengar Al-Quran sampai seperti itu enggak? Masya Allah. Ini malaikat yang seperti ini saja takut kepada Allah dan pingsan, apalagi kita nih manusia yang tiap hari mendengar dan melihat bacaan-bacaan Al-Quranul Karim, dan itu adalah firman Allah. Dalil lain yang menunjukkan bahwa malaikat itu ada, maujud, berzat, berfisik. Tidakkah di setiap hari Jumat itu ada malaikat di pintu-pintu ini? Ada nggak? Hari Jumat malaikat ada di pintu-pintu itu, menulis, mencatat siapa mereka orang yang datang duluan. Fulan bin Fulan datang, Fulan nomor 1, 2, 3, 4, terus sampai kalau khotibnya naik mimbar, catatannya ditutup dan duduk di situ, hadir di majlis mendengarkan nasihat khotib. Masya Allah. Berarti kalau sudah mulai khutbah udah nggak masuk dalam catatan malaikat. Masya Allah ya. Dan ini sahih ya, sahih dari Nabi SAW. Hadisnya sahih, riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari dan Muslim disebutkan itu, hadisnya sahih. Setiap hari Jumat tuh. Kalau ini pintunya berapa ini? 2 tuh, 2. Tuh malaikat di situ. Nyatet. Datang siapa pertama, Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan, Fulan. Naik mimbar khatib, tutup, selesai. Enggak masuk catatan. Subhanallah. Dan ini sahih hadisnya, berarti menunjukkan dia itu mencatat. Iya, mencatat. Berarti dia berfisik tidak? Berfisik, berjasad, berzat, dia mencatat. Tapi kita tidak melihat karena ini masalah gaib. Dia hidup di alam gaib yang tidak bisa dilihat oleh mata kita dan tidak bisa didengar. Bahkan dalam hadis yang sahih juga, ya, riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, "Idza ahabballahu al-'abda", apabila Allah mencintai seorang hamba, maka Allah memanggil Jibril. Nada Jibril, dia menyeru, yaitu memanggil Jibril. Innallaha yuhibbu fulanan fa'ahbibhu. Sesungguhnya Allah telah mencintai fulan. Jadi Allah berkata kepada para malaikat, kepada Jibril ya, ketahuilah bahwa Allah mencintai fulan, maka cintai fulan. Setelah itu Jibril mencintai fulan. Kemudian Jibril mendatangi para malaikat dan berkata, ya, innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbu. Sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah dia. Masya Allah. Thumma yudha'u lahul qabulu fil ardi. Lalu seluruh penghuni langit mencintainya, kemudian dijadikan dirinya dapat diterima di muka bumi. Allahu Akbar. Mencintai.
Ini hadis yang agung, yang mulia tentang keutamaan orang yang dicintai oleh Allah. Allah berkata kepada Jibril, ketika Allah mencintai seseorang, Allah memanggil Jibril, wahai Jibril, sesungguhnya aku mencintai fulan. Cintai dia. Setelah itu Jibril cinta sama dia, sama fulan itu, sama orang itu. Setelah itu Jibril datang kepada penghuni langit. Siapa? Para malaikat. Wahai para malaikat, ketahuilah Allah mencintai fulan, mencintai orang itu, cintai mereka, cintai dia. Setelah itu semua para malaikat mencintai orang itu. Ya Allah, begitu tinggi derajat orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah mencintai, apa yang terjadi? Kalau para malaikat mencintai, apa yang terjadi? Kalau seluruh malaikat mencintai dia, apa yang terjadi? Berarti nama dia telah ma'ruf, telah dikenal oleh penduduk langit. Masya Allah nih, tidak apa-apalah kita nggak dikenal oleh penduduk bumi. Jangan minder, jangan gengsi. Tidak apa-apa kita tidak dikenal oleh penduduk bumi manusia. Siapa dia nggak tahu, siapa dia, tahu tuh siapa. Jangan pusing, nggak apa-apa kita nggak dikenal oleh manusia. Tapi masalah nih kalau kita nggak dikenal sama siapa? Malaikat. Nah, bahaya ini kalau kita nggak dikenal oleh para malaikat. Nah, salah satu cara untuk mendapatkan cinta dan pengenalan mereka adalah kita mencintai Allah sebagaimana kita mencintai Allah dan mencintai mereka. Dan salah satu akhifillah, salah satu cara agar kita dikenal oleh mereka adalah duduk di majelis ilmu seperti ini. Tidakkah sering kita mendengar sabda Nabi SAW, idza istama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah suatu kaum duduk di masjid dari masjid-masjid Allah, yatluna kitab Allah, dan mereka membaca Al-Quran, wa yatadarasunahu, dan mempelajari Al-Quran. Ini termasuk mempelajari Al-Quran enggak nih? Naam. Di majlis dibahas tentang halal, haram, syirik, tauhid dan yang lainnya. Berarti itu kan mempelajari Al-Quran enggak? Iya, mempelajari Al-Quran. Ya. Mereka membaca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran. Melainkan haffat alaihimul malaika, malaikat akan meliputi mereka, menaungi mereka para malaikat. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka dinaungi oleh rahmat Allah. Allahu Akbar. Antum kita sekarang nih, kita sekarang nih. Malaikat hadir insyaallah, meliputi kita, menaungi kita. Rahmat Allah pun demikian. Wa nazalat alaihimus sakinah, dan turun kepada mereka apa? Sakinah. Sakinah apa? Ketenangan, kedamaian, ketenteraman sudah. Naam. Hadir di majelis ilmu itu tentrem, ayem sudah, ayem. Orang nggak mikir apa-apa sudah. Mikir akhirat, mikir surga, neraka, dunia ntar dulu. Tenang. Ya kayak antum jalan-jalan kemana itu Pak? Jalan-jalan ke puncak gitu ya, ke sono. Ngelihat ijo-ijo, tentrem nggak nih? Tentrem, ayem. Kalau pulang, balik ke rumah, mulai lagi ya. Makanya majelis ilmu itu kan taman dari taman-taman surga. Sebagaimana kita duduk di sebuah taman yang luas, tentrem, ayem. Sebagaimana duduk di majelis ilmu ini tentrem, ayem, tomaknina sudah. Sebagaimana yang kita rasakan sekarang ini, karena Allah menurunkan sakinah ke dalam hati-hati yang hadir di majelis ilmu itu. Kemudian wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah menyebut mereka, membanggakan mereka satu persatu di hadapan para malaikatnya yang ada di sisinya. Allahu Akbar. Allah menyebutkan, Allah membanggakan mereka, orang-orang yang hadir di majelis ilmu itu.
membanggakan fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulanah binti fulan, fulanah binti fulan. Allah banggakan mereka. Allah sebutkan nama-nama mereka satu persatu di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Berarti orang-orang yang hadir di majelis ilmu, di taman dari taman-taman surga, nama mereka menggelegar di atas langit sana, dikenal oleh para malaikat. Allahu Akbar. Tidak masalah kita nggak dikenal oleh penduduk bumi, nggak masalah. Nggak dikenal siapa fulan, saya nggak tahu. Fulan siapa nggak tahu, nggak masalah itu. Ya, tapi kita harus bangga, senang, ya. Senang kalau nama kita dikenal oleh para malaikat yang ada di langit sana. Allahu Akbar, ya, Masya Allah. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Ini unsur pertama dari iman kepada para malaikat. Yang pertama adalah mengimani bahwa mereka itu ada, mereka itu berzat, mereka itu berfisik. Dan di antara bentuk fisik mereka adalah apa, Pak? Bersayap. Makanya di antara unsur beriman kepada malaikat adalah mengimani sifat-sifat mereka. Mereka itu memiliki sifat. Di antara sifat mereka apa? Mereka memiliki sayap. Sayap. Sebagaimana firman Allah, alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan. Masya Allah, malaikat ngatur urusan-urusan manusia juga ini dengan izin Allah. Yang mempunyai sayap, yang memiliki sayap, mereka bersayap. Tapi jangan dibayangin sayapnya kayak sayap Allah, nggak usah dibayangin. Kalau kita ngebayangin itu lama-lama, lu berarti sama dengan makhluk, nggak mungkin lah. Akhirnya menolak. Ada bulunya dicabut, ini gimana bulu cabut? Punya sayap, dan sayap mereka kata Allah, mathna wa thulatha wa ruba' wa yazidu min khalqi ma yasha. Mereka memiliki dua sayap. Ada yang memiliki dua sayap, ada yang memiliki tiga sayap, ada yang memiliki 4 sayap, dan Allah tambah sesuai dengan kehendaknya. Sayap. Kata Nabi SAW, Nabi pernah melihat Jibril dalam bentuk aslinya. Sah? Betul ya? Nah, Nabi SAW pernah melihat Jibril dalam bentuk aslinya. Berapa kali? Berapa kali? 2 kali. Pertama di dunia, di bumi. Kedua di langit. Di bumi ketika beliau menerima wahyu yang pertama. Ketika beliau menerima wahyu yang pertama, dia melihat Jibril dalam bentuk aslinya, yang Jibril ini memiliki sayap yang jumlahnya 600 sayap. Kata beliau SAW, satu saja dibentangkan maka akan menutup semua ufuk ini, akan ketutup langit ini. Ngebayang, satu saja dibentangkan akan menutupi cakrawala ufuk ini. Bagaimana dengan 600? Ini Nabi mengatakan demikian. Perkara gaib, kita imani saja sudah. Imani, percaya, selesai. Sampai mati nggak akan ketemu, sampai di akal logika gitu misalnya, nggak akan ketemu. Kita butuh iman, seiman, yakin. Taib. Yang kedua, kapan Nabi SAW melihat Jibril dalam bentuk aslinya? Ketika di langit dalam peristiwa apa itu? Isra Mi'raj, yaitu Mi'raj. Isra Mi'raj.
Beliau melihat Jibril dalam bentuk aslinya, yaitu 600 sayap. Ya Allah, itu sifat. Dan harus kita imani, jadi meyakini, mengimani sifat-sifat para malaikat. Di antaranya mereka tidak makan, mereka tidak minum, ya, mereka terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah berhenti sama sekali. Sekejap saja berhenti dari ibadah, enggak, terus beribadah kepada Allah. Ya. Ini sifat-sifat mereka. Sepertinya cukup dulu ya. Masih ada masalah-masalah penting yang ingin disampaikan ya, tapi karena waktunya sudah syuruk sudah selesai, maka kita cukupkan sampai di sini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, dan kurang lebih mohon maaf. Sebelum kita tutup, barangkali ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Alhamdulillah tidak ada yang bertanya. Alhamdulillah nggak ada yang bertanya ya. Taib, kita cukupkan sampai di sini. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri saya dan dari syaitan. Dan kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah dan taufik kepada kita sekalian, memberikan selalu keistiqomahan, keteguhan, kesabaran di dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.